keajaiban bulan Ramadan. Jadi gini teman-teman, saya dulu ya ketika masih SMA gitu ya, ingat salah satu ceramah yang saya ingat sampai sekarang. Jadi Ustadz itu biasanya ngisi pengajian setiap bulan sekali atau sebulan 2 kali, saya lupa. Tapi isi materinya sih kurang lebih begini. Dia ini habis dapat rezeki, ya, dapat rezeki berangkat haji, ya, berangkat haji, kemudian eh, kebeli rumah, ya, nggak tahu ceritanya, dia nggak nyeritain prosesnya. Tetapi beliau ini cerita waktu dia masih santri di pesantren, kiainya itu pernah ngasih tahu begini, adik-adik, ini saya kasih cerita, ya, ini saya kasih cerita, ini bahasanya kiai ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau niat sesuatu, ya, saya kasih tahu. Tapi ini sekali lagi nih, jangan cerita ke siapa-siapa. Itu bolak-balik ya kosakata jangan cerita siapa-siapa ini dikasih tahu. Si ustadznya ini gak cerita ke pengajiannya, itu pakai bahasa itu juga. Jangan cerita-cerita ya. Jadi kalau kalian punya hajat ya yang ingin banget dikabulkan, maka kalian menangislah setiap bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Jadi pada waktu pengajian itu dia cerita sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, ya, beberapa bulan sebelumnya ini dia masih susah, artinya dia ini masih kontrak gitu ya, masih kontrakannya juga kecil gitu loh, kecil, cuma 1 atau 2 ruangan gitu ya. Jadi ya ruang tamu jadi satu sama tempat tidur di satu tempat masak, mungkin mirip ini kali ya, apa namanya, versi apartemen tipe studio lah. Kalau persepsi saya sih seperti itu. Zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang. Jadi bahkan untuk makan sehari-hari saja itu kadang nggak bisa 3 kali sehari. Nah, jadi bisa dibayangin ya, iri gitu, ngerasa nangis kalau misalnya orang lain kok bisa gitu makan, habis makan bawa kulkas, itu kok bisa ada orang seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia ingat ketika waktu susah itu, ingat ajarannya kiainya. Setelah sekian lama berdakwah gitu ya, dia nggak dapat apa namanya, harta duniawi lah gitu ya. Sedangkan dia ini punya istri, punya anak gitu kan. Nah, akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya ingin bosen ngontrak gitu ya. Kurang seperti itu. Saya ingin punya rumah sendiri. Ya nggak usah gede-gede banget lah, gitu kan. Sebesar yang sekarang ini aja, alhamdulillah gitu. Itu diulang-ulang doanya setiap Ramadan. Pakai nangis gitu ya, pakai nangis. Dan alhamdulillah nggak lama, beberapa bulan kemudian tercapailah apa yang dia tangisi gitu ya. Dia tangisi itu dijabah gitu loh, dikabulkan. Persis kurang lebih apa yang dia minta waktu bulan Ramadan itu. Nah, nggak lama ya, istrinya ini komen, kok doanya cuma itu aja, ini sudah tercapai ini, alhamdulillah. Kenapa nggak apa namanya, doa sekalian, ingin rumah yang lebih besar, kemudian bisa berangkat naik haji gitu. Nah, dia cerita lagi. Ini ceritanya bulan Ramadan ini belum selesai ini ya. Berdoa lagi pakai nangis gitu ya. Bla 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 bla. Akhirnya kebeli lagi rumah yang lebih besar, dan bukan haji ya, maaf, itu umroh gitu. Dapat umroh gitu kan. Alhamdulillah nggak lama setelah dia berdoa gitu. Dan ceritanya ini waktu itu kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan atau berapa bulan setelah Lebaran, dia cerita sudah berangkat umrah, hasil dari nangis tadi setiap hari di bulan Ramadan. Nah, kalian punya ini nggak, cerita yang mirip nggak dengan cerita Ustadz saya tadi? Coba ikutan komentar ya.